Jelas? Wan nazi'ati gharqa itu sampai ujung-ujungnya, sampai ke tenggorokan paling ujung. Cabut gitu, naik turun terus sampai ke ujung. Ya, makanya orang tenggelam sampai dalam, sampai merasakan bagian habis dalamnya, itu disebut ghariqa. Ghariqa. Dan nanti kenapa saya buka dengan ini sangat penting, inilah uslub gaya bahasa Quran dan pilihan kata yang sangat sempurna. Karena Allah yang berfirman, bukan makhluk. Allah yang berfirman. Dan dibuka dengan kata ghariqa untuk memberikan pembuka tentang kisah Fir'aun yang dicabut sampai ke ujung-ujung nyawanya dalam keadaan ditenggelamkan sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu nanti di pertengahannya dibuka kisah Fir'aun. Jelas ya? Jadi perhatikan pilihan katanya. Sudah disebutkan tentang sifat malaikatnya, sudah disebutkan tentang sifat bagaimana dia mencabutnya, dan diberikan kata pembuka untuk mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap pada masa itu tentang ditemukan jasadnya Fir'aun. Tapi viral kisahnya. Maksud saya bandingannya begini, kalau dulu saja jasadnya belum diangkat, orang kalau udah disebutkan Fir'aun tuh langsung mikir, masa Anda yang sekarang yang sudah banyak dilihat di YouTube, banyak dilihat kemudian di Google, dibuka klik mumi Fir'aun muncul, masa nggak sadar dan ingat Allah juga? Kalau dulu orang belum tampak disebutkan langsung ingat Allah, sekarang ditampakkan nggak ingat juga. Apa perlu dibikin kayak Fir'aun dulu? Ya? Nah ini gambarannya. Wan nazi'ati gharqa. Balikan. Sampai kapan kau mau mengolok-ngolok? Itu maksudnya. Kamu nanya tentang kiamat mengolok-ngolok, kamu aja belum aman dengan kematian, John. Gitu kan? Gitu kan? Anda mengolok-ngolok orang sholat, Anda mengolok-ngolok kebaikan. Udahlah nikmati aja selama hidup, kan mumpung masih hidup, nikmati aja. Kapan lagi kita begini? Iya. Tapi kan Anda juga sadar Anda akan wafat. Anda sadar Anda akan meninggal. Ya kan? Anda yang mengolok-olok saja belum aman untuk berhadapan dengan malaikat. Maka apa yang Anda siapkan? Kenapa begitu tentram dalam kehidupan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau satu saat tersingkap dan terfikir, tersirat untuk berbuat yang tidak pantas terhadap agama, mau mengolok-olok jilbab, mau mengolok-olok orang sholat, mau mengolok-olok syariat, Allah cuma turunkan dengan dua kata saja, wan nazi'ati gharqa. Lakukan sesukamu, besok aku tugaskan malaikat cabut sedalam-dalamnya nyawamu. Nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih. Kalau nggak percaya silakan aja, ntar lihat besok. Nggak percaya silakan. Makanya kita disebut orang percaya, nggak boleh ragu. Ya disebutnya orang beriman. Orang beriman tuh percaya jangan ragu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi masih ragu, sesungguhnya dia belum beriman. Cuman mengaku muslim saja. Dan itu pun sudah ada ayatnya. Kalau sudah ada ayatnya, nggak disebutkan orangnya siapa, tentu akan terjadi lagi. Itu ada di Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Gitu. Ada orang mengklaim kami sudah beriman. Nabi nggak komen karena iman itu urusan Allah. Tugas Nabi itu memberikan peringatan supaya Allah berikan hidayah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Nabi cuma nerangkan, nunjukkan, berikan keteladanan. Kalau dia mau ngambil tuh bagus. Dibimbing oleh Rasulullah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu poinnya. Tapi kalau ada orang-orang yang tadi saya katakan bersifat dia ingkar kemudian, bersifat dia menolak dan sebagainya, itu pilihan dia. Ya, tapi pada akhirnya apa? Ada juga orang yang mengklaim, saya telah beriman katanya kan? Ya, saya telah beriman karena iman urusan Allah, iman dan kufur urusan Allah, hati-hati tuh, hati-hati ya. Maka turun jawaban dari langit langsung. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW. Dia belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru mengklaim masuk Islam. Baru mengklaim muslim. Artinya ada orang yang nanti didapatkan, karena nggak disebut orangnya siapa ini. Ada orang akan ditemukan di setiap generasi mengklaim dirinya muslim. Saya juga Islam kok. Nah, KTP saya Islam, ya kan? Tapi nggak sholat. Ya, saya juga muslim loh, saya juga muslim. Tapi anehnya kok mengolok-olok agamanya sendiri, yang dia klaim sebagai Islam itu. Ya, ditemukan yang begitu? Ada. Nah sekali lagi, kalau nanti ada yang begitu besok-besok gitu kan,
oh saya juga muslim, tapi dia mengolok-olok agamanya sendiri, mengingkari ajaran agamanya sendiri, merendahkan saudaranya sendiri sebagai seorang muslim atau muslimah. Jawabannya nggak usah panjang-panjang, yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu ya, udah nggak usah banyak berdebat, yang kayak Anda dulu sudah ada, gitu aja. Ya maaf ya, saya sibuk. Jelas? Baik. Nah kembali ke sini, silahkan berbuat sesukamu. Anda mau maksiat aja silahkan. Allah cuma turunkan 2 kata, wan nazi'ati. Ntar tiba waktunya meninggal, saya kirimkan tuh. Nah dan ini diturunkan untuk mengungkap satu kisah pada sosok yang merasa tinggi dan hebat. Biasanya cuma 3 golongannya. Ya, 1 yang merasa punya ilmu, 2 yang merasa punya kedudukan, 3 yang merasa punya harta. Ada tambahan kecil yang merasa punya tenaga, tapi kecil. Ya, karena tenaga pun kalau dia tidak punya biaya dan kadar intelektualnya rendah dipakai oleh orang lain lagi. Hati-hati yang merasa punya ilmu, hati-hati. Bahkan yang muslim, ya, yang menyebut dirinya dengan ustadz atau gelar-gelar semisalnya, hati-hati. Hati-hati. Jaga lisan. Bicara yang benar. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajar untuk mencari materi duniawi. Ya kan? Jaga. Kenapa? Karena pada akhirnya terancam juga dengan ini. Wan nazi'ati gharqa. Penasehatnya Firaun itu siapa? Kan intelektual yang keblinger tuh. Idenya banyak, strateginya banyak, tapi dipakai untuk maksiat. Ya, nanti ada juga orang-orang yang membawa nilai-nilai agamanya hanya untuk membawa pertentangan dengan pedoman-pedoman yang Allah turunkan. Hati-hati, itu pun terancam dengan hal yang sama. Yang punya kedudukan jangan merasa hebat. Hati-hati, pada akhirnya akan berakhir. Jangan potong videonya ya. Ini karena mau musim-musim kampanye, pilpres dan sebagainya. Saya lihat sudah ada yang motong-motong video saya tuh. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Ya, balik sini. Ya. Yang punya kedudukan jangan merasa terlampau aman. Karena Fir'aun itu diungkap nanti oleh Allah untuk menunjukkan ini yang terkuat loh. Sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan tenggelam. Cara Allah tuh gampangnya tenggelamin aja supaya jadi goyonan di masa depan. Tuhan tenggelam. Gitu. Ya, terus ada yang ngaku nabi kan, aku macam-macam. Itu caranya gampang. Cara Allah menyingkap tuh dengan yang paling sederhana. Supaya orang mikir. Supaya orang berpikir. Tapi pada akhirnya mau sehebat apa engkau mempertahankan kedudukan itu dengan cara yang salah, dengan sikap yang salah, berbuat zalim, berbuat anarkis dan sebagainya. Mau engkau gunakan sampai kapan kekayaan itu untuk berbuat maksiat, untuk menipu, untuk memprovokasi, membuat sesuatu yang buruk, pada akhirnya engkau terancam. Silahkan berbuat sesukamu. Pada akhirnya aku akan tugaskan satu malaikat untuk membawa sifat yang sangat adil.